Di anestesi. Nah, anestesinya nih seru. Anestesinya itu karena di dalam tuh gini, kita nggak boleh suami nggak boleh masuk kecuali Moms and Dads adalah artis, jadi itu ekspektasinya tuh ya Moms, kan selama ini aku taunya oh kalau sesar boleh nih ditemenin sama suaminya gitu kan. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita banyak hal untuk kita kembali ke pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan rajin berolahraga. Berolahraga membuat kita berkeringat, mengeluarkan energi negatif, dan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Ayo lawan COVID-19 dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi seimbang, berolahraga, dan berpikir positif. Kita lawan COVID bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms and Dads, semoga sehat dan bahagia selalu ya bersama keluarga. Kita ketemu lagi nih di YouTube-nya Sahabat Gizi. Kali ini kita mau bahas apa, Bi? Kita akan bahas sharing kali ya. Boleh kalau kemarin kan sudah sampai dengan bagaimana persiapan melahirkan. Nah, ini proses melahirkan sampai dengan dinamika pada saat melahirkan dan menyusui itu seperti apa. Kita lanjut aja nih Mas, sebenarnya dari drama hamil yang sebelumnya kan kita udah ngejelasin dari part 1, part 2 bagaimana hamil Zoe itu seperti apa. Nah, perlu diketahui sebenarnya di trimester terakhir itu selain akunya di sebelumnya kan mungkin di video yang ini nih itu aku ada bahas kayak trimester akhir tuh berat badan Zoe-nya tuh kayak naiknya nggak sesuai sama usianya kayak. Jadi kan dikhawatirkan tidak bisa melahirkan secara normal seperti yang kita tahu gitu. Tapi memang waktu itu prosesnya si dokternya menyarankan untuk dilakukan ini dulu kayak sujud gitu loh, sujud. Jadi kayak posisinya ibu banyakin sujudnya biar kepala bayinya tuh bisa turun ke bawah gitu. Jadi bisa lahirnya normal gitu. Nah waktu itu kita nurut aja ya, maksudnya ngikutin aja sambil kita mengikuti anjuran dari dokter lah. Jadi sambil dikasih kata-kata katanya janinnya sudah diajak ngomong. Ayo turun yuk gitu, Bunda mau ketemu Zoe ini misalnya kayak gitu. Jadi dikasih kayak kata-kata kayak gitu, disuggest ya. Terus setelah itu apa Bi permasalahannya sampai akhirnya ternyata bulannya udah mendekati udah 39 minggu. Terus ternyata kok nggak turun-turun juga ya? Turun di USG terakhir itu kan udah menjelang 39 kan kita udah yang USG 2 minggu sekali ya. Jadi di situ terus dokter lihat kok masih di atas ya gitu kan si kepala. Ternyata ketika sudah menjelang kelahiran mungkin posisinya sudah ruangnya udah sempit. Ya udah akhirnya diputuskan lah ya. Iya, jadi sebenarnya waktu yang kita disuruh sujud itu dokternya lihat ternyata sempat ada lilit tali pusar. Di kaki dia ada 2 tali pusar di situ yang dia ngelilit gitu kaki. Jadi dia susah buat turun gitu kata dokter. Sampai akhirnya udah menjelang 39 setelah kita suggest juga untuk ngelepas tali pusarnya. Lepas sebenarnya tali pusarnya gitu, tapi kepalanya udah nggak bisa turun karena dia udah yang makin besar posisinya, udah mulai sempit kan ruangnya waktu itu ya. Jadi ya udah sampai akhirnya diputuskan untuk sesar. Nah, pada saat sesar ini kan banyak hal yang harus dipersiapkan seorang ibu ya. Jadi apalagi kayak misalnya kita harus ke dokter internis dulu memastikan kondisi ibu seperti apa. Jadi ke penyakit dalam dulu. Terus setelah itu kita ke dokter spesialis mata juga karena aku kan kondisinya pakai kacamata. Jadi apakah melahirkan secara sesar ini ada efek-efek tertentu yang nantinya akan membuat permasalahan lain gitu. Jadi memang dianjurkan untuk ke dokter yang lain dulu, itu ke
anestesi, dokter anestesi juga untuk memastikan tidak adanya alergi obat-obatan tertentu, khususnya anestesi pada saat nanti dibius atau di anestesi sebelum operasi. Sebenarnya kayak gitu ya waktu itu ya. Waktu itu gitu. Terus sampai akhirnya, nah kalau dari Abi waktu itu apa, ngeliat Bunda kayak mendengar oh ini harus sesar nih gitu? Ya kalau itu memang yang terbaik dari dokter, ya kita ikutin lah apa yang anjuran atau saran dari dokter, karena dokter juga udah mempertimbangkan risiko, kemudian mempertimbangkan hal yang terbaik untuk buah hati dan juga ibu hamilnya, sehingga ya kita turut ikutin anjuran dokter. Tapi sebagai seorang ayah pasti gini, teman-teman juga harus mempertimbangkan pilihan, pilihlah risiko yang terkecil. Jadi ketika diberikan anjuran atau masukan, kemudian teman-teman pasti terkendala dengan budget dan biaya, tapi pertimbangannya pilihlah mana yang resikonya paling kecil gitu. Jadi kan waktu itu kan pertimbangannya mungkin kalau sungsang gitu kan, kalau dipaksa untuk lahiran normal nih, kata dokternya bisa resiko ke bayinya, bisa juga ke ibunya kalau terlalu lama gitu kan, karena kan posisinya tidak memungkinkan gitu. Jadi waktu itu kita mengambil resiko yang paling kecil, terus ya udahlah kita putuskan untuk sesar, bukan yang kayak langsung nyerah sih. Waktu itu kita udah kayak pakai pertimbangan juga gimananya gitu kan. Sebenarnya kalau untuk lahiran normal pun aku masih aman posisinya, karena dilihat retinanya masih sehat gitu, walaupun aku masih udah pakai kacamata gitu kan, karena kan ada beberapa hal yang kalau lahiran normal juga harus diperhatikan, hal-hal seperti itu. Malah lilitan pusar ya, yang kemarin lilitan pusar yang jadi kendala. Sebenarnya sama sungsang ya. Sebenarnya pas sudah 39 minggu dia udah nggak ada lilitan tali pusar di situ, tapi dia udah nggak bisa balik aja gitu, makanya di situ tetap harus diputuskan untuk sesar gitu. Ya, akhirnya kita diputuskan sesar, kemudian kita konsultasi ke dokter anestesi. Udah tadi itu untuk melihat apakah ada kondisi alergi atau enggak gitu, obat-obatan tertentu kayak gitu. Terus sampai akhirnya tibalah di hari yang kita udah janjian gitu sama dokternya untuk lahiran. Karena kan kalau sesar kan nggak yang nunggu sampai kontraksi gitu, kalau bisa jangan nunggu kontraksi dulu baru sesar gitu. Jadi sudah diputuskan waktu itu hari Rabu ya? Ya, Rabu. Kamis apa Rabu ya? Kamis. Rabu masuk, Kamis lahiran. Oh iya, Rabunya masuk benar. Rabu sore masuk, Kamisnya lahiran. Jadi tanggal 15 Maret 2018. Gitu. Zoe di pagi hari gitu. Jadi jam 8 ya. Jam 9 masuk. Jam 8 masuk. Enggak, jam 9 masuk, jam 10. Oh, jam 9 masuk. Oh, jam 9 masuk ke ruang operasi, jam 10-nya baru mulai. Nah, kan posisinya di situ apa aja yang disiapkan waktu mau sesar itu, kita masuk udah dari sore, terus kita masuk ruangnya tuh ya nggak pakai nunggu sih, maksudnya nunggu sebentar aja terus langsung karena nggak ngantri, maksudnya nggak yang harus nunggu. Kita yang pertama kebetulan dokternya. Iya, waktu itu jadwalnya kebagian yang pertama, dokternya nggak ada pasien lain gitu maksudnya, jadi kita nggak nunggu, terus waktu itu langsung masuk. Terus posisinya kalau mau sesar itu waktu itu yang disiapkan tadi harus puasa dulu, jadi jam 12 saya dikasih makan gitu di rumah sakit untuk nanti ibunya puasa dulu setelah jam 12 malam gitu, baru itu untuk persiapan di operasi pagi, jadi puasanya dari mulai jam 12 malam. Terus seperti biasa aja sih, karena nggak ada yang disiapin yang gimana-gimana, paling peralatan bayinya kayak popok gitu kita nyiapin. Terus kalau kayak seragam, baju bayinya itu dari rumah sakit, karena rumah sakit nggak mau yang ada yang ketinggalan gitu, jadi pakai baju dari rumah sakit sama popok, paling kita bawa popok sama ada kayak kain-kain aja sih gitu. Oh, buat ibunya yang harus disiapkan waktu itu aku nyiapin kayak kain sih, kain kayak jarik ya, kayak jarik besar gitu, jadi untuk mengganti gitu kan. Terus pakai apa ya waktu itu, celana ya, celana untuk di dalam sih gitu, untuk ngeganti gitu. Terus nanti kalau sebelum operasi nanti ada pasang kateter dulu, setelah operasi ya. Pas waktu operasi. Pas setelah operasi dipasang kateternya. Jadi di situ ntar menggantinya, ya itu harus pakai kain di situ lah. Sama ini yang harus kayak perlak ya, apa? Pakai perlak di bawah ya. Jadi ada perlaknya gitu untuk ibunya gitu. Pas di ruang rawat nih nantinya. Terus waktu itu operasi
cepet banget, jadi kayak cuman 15 menit lah ya, 15 menit nggak ada. Ya total 30 ya. 30 jadi kan habis selesainya sih cuma 15 menit. Terus waktu itu di anestesi. Nah anestesinya nih seru. Anestesinya itu karena di dalam tuh gini, kita nggak boleh, suami nggak boleh masuk kecuali Moms and Dads adalah artis, jadi itu boleh masuk. Kita bukan artis, kita orang biasa, jadi ya hanya bisa mengantarkan sampai dengan ruangan observe ya untuk persiapan anestesi. Itu ekspektasinya tuh ya Mams, kan selama ini aku taunya kalau sesar boleh nih ditemenin sama suaminya gitu kan. Terus itu zong, nggak boleh gitu. Emang situ artis gitu kan? Ih sedih banget sebenarnya. Tapi ya udahlah, berarti ya udah aku berjuang sendiri nih gitu. Suamiku di luar sama ibuku waktu itu kan. Jadi udah ya udahlah gitu, Bismillah. Apalagi posisinya di situ kan aku belum pernah operasi gitu, sempet yang kayak ada ketakutan gitu kan, gimana ya gitu, aduh nggak pernah dirawat di rumah sakit aja tuh alhamdulillah belum pernah gitu. Terus dioperasi, sekalinya masuk rumah sakit gue dioperasi gitu kan, jadi sempet stres juga tuh di situ. Tapi di situ si Abi tuh yang ngademin sih waktu itu. Terus gimana kamu ngademin waktu itu? Ya, intinya kita udah berusaha maksimal kembali. Yang penting ya pasrah lah, karena posisinya sambil berdoa kita udah memberikan yang terbaik, kita udah usaha gitu kan, yakin lah pasti ditolong sama Allah. Enggak, dia lebih ini sih, lebih pakai kasih sayang lagi waktu itu, ngomongnya gak sedingin ini. Jadi waktu itu malu sama pemirsa. Jadi sebenarnya dia juga nggak pernah yang operasi, terus tapi mukanya panik gitu kelihatan. Tapi udah pernah sih sebelumnya operasi sebelumnya? Enggak. Iya, operasi besar kan belum pernah kan. Maksudnya operasi buntu, selain operasi usus buntu, terus dia nggak pernah operasi yang gede gitu juga gitu. Terus di situ dia yang ceritain aja nggak apa-apa kok, kecil gitu kan, cuman dipeluk doang sedikit kayak gitu, dia kayak yakinin gitu. Tapi itu berharga banget sih buat akunya, jadi kayak aku ada support gitu kan. Oh udahlah percaya gitu kan mau ketemu Joey kayak gitu. Jadi kayak yang iya sih gitu, ngebayangin muka Joey yang lucu udah jadi ya berani gitu akhirnya. Terus nah tapi pada saat anestesi itu yang perlu diketahui kan kalau di anestesi pada saat mau sesar itu kita disuntik di kayak spinal. Apa ya? Spinal. Ya, spinal bahasanya ya. Ya di tulang belakang itu Mams, jadi di bawah itu. Terus posisinya itu harus yang tahan nafas dulu, terus baru baik gitu ngeringkuk gitu sama suaminya ya. Kamu waktu itu ngikut kan? Iya, itu ya. Jadi di anestesi sih dia masih ikut. Nah setelah itu baru bapaknya boleh keluar gitu setelah anestesi. Jadi aku sempet yang meluk dia dulu gitu, baru disuntikan. Terus sudah habis itu dia keluar, baru dimulai. Nah pada saat operasi itu akunya sih tidak dalam posisi tidur. Jadi maksudnya bukan tidur yang tidur, memang posisinya tiduran aku, tapi akunya nggak tertidur gitu. Jadi aku masih karena posisinya biusnya bangun. bius setengah Iya, ya, biusnya kan bius setengah. Tapi memang kebanyakan ibu-ibu pada saat sesar justru dia ketiduran gitu. Karena kalau aku tuh waktu itu karena mungkin akunya juga agak takut gitu ya. Jadi aku nggak bisa yang nggak bisa yang tertidur gitu, jadinya aku kebangun mulu gitu. Terus akhirnya aku ngobrol di situ sama dokter anestesinya kan yang nungguin gitu di bagian kepala, karena kan dari perut ke bawah itu kan ditutup kan, aku nggak bisa lihat apa-apa kan, jadi nggak boleh lihat memang di situ posisinya. Dan aku kayak ngobrol aja di sini, ada dokter anestesinya yang ngajak ngobrol terus gitu kan, karena aku juga nggak tidur gitu. Sebenarnya ditanya kenapa sih ibu nggak tidur aja gitu, ya nggak bisa gitu, saya khawatir sama anak saya juga gitu. Jadi saya posisinya kan takut lah, mungkin gimana ya Zoe berat badannya cukup apa enggak gitu, banyak yang dipikirkan gitu kan. Sampai akhirnya nggak bisa tidur. Terus udah akhirnya 15 menit ya, terus langsung udah keluar nih gitu kan. Terus dia nangis terus dibersihin sebentar. Dibersihin sebentar terus dikasih ke dada saya. Terus langsung dia kayak mencari gitu kan puting susu ibunya. Terus ya alhamdulillah berjalan waktu itu IMD. Mungkin tapi sudah sampai puting pun nggak yang terlalu lama gitu dia menyusunya di situ, karena kan dia posisinya kedinginan di situ ya. Jadi ruangannya kan karena memang dingin banget. Sampai akhirnya terus langsung dibawa suster gitu. Udah dibawa suster, terus akunya juga langsung diobservasi dulu setelah itu gitu. Jadi setelah itu baru
ketemu Abi mah masih lama ya. Setelah itu Abinya ketemu bayinya dulu. Ya, observe bayinya ya, kondisi bayi dicek. Yang pasti sih begitu keluar. Kalau ini kondisi sebelum pandemi ya teman-teman. Iya. Kalau setelah pandemi saya nggak tahu. Beda. Kita cerita based on kondisi pandemi sebelum pandemi 2018. Ya. Nah, pada saat setelah bayi keluar, kemudian masuk ke ruangan observasi dari suster dan juga dokternya, dilihat morfologi kondisi anaknya, mau dari kelengkapan alat gerak, kemudian kondisinya itu diobserv dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Baru setelah 10 menit sama dokter, fungsi ini ya fungsi telinga dites nih kalau ada suara dijatuhkan gitu, dia nangis apa enggak gitu kan. Kemudian dicek tangannya lengkap atau enggak, kemudian organ mata segala macam dicek. Nah setelah 10 menit sampai dengan 20 menit dokter observe, kemudian kita dipanggil. Kita dipanggil barulah kita, ya kalau saya muslim baru saya melakukan azan di kuping kanan dan ikomat di kuping kiri. Setelah itu baru bisa benar-benar gendong gitu ya. Nah itu mungkin semua dedi merasakan atau semua ayah merasakan ya hal yang luar biasa lah. Puji syukur ya ketemu dengan bayinya sehat ya, tapi masih khawatir kita belum ketemu ibunya. Nah setelah observasi serah terima dengan dokter bahwasanya kondisi bayinya sehat, sudah dicek kelengkapan segala macam, kita mungkin ada kayak checklist dari dokternya dan menandatangani bahwasanya seorang ayah sudah menjadi verify ya pada saat pengecekan tadi resmi gitu ya, ada beres bayinya, baru mau dibawa ke ruang perawatan. Setelah itu baru ketemu ibundanya di ruang di ruang ini ya perawatan. Iya langsung ruang perawatan kan. Udah sempat diobservasi dulu yang. Oh ya sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam lah sampai dengan tidak ada problem atau tidak ada pendarahan, tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan, baru 1 jam pindah ke ruang perawatan. Gitu teman-teman.